Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcastnya OIF UMSU yang ke-42. Kali ini kita mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Sukma Lesmana SE, MSI, PhD, yang merupakan ketua dari CDAC UMSU. Ya, baik, sebelum kita mulai ke beberapa pertanyaan, kita nanti ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak. Okay. Ya, kita akan kenalan dulu sama narasumber kita dengan Bapak Sukma. Nanti kita kenalan dan kita mau tahu nih apa tuh CDAC di UMSU. Untuk Bapak boleh saya persilakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada OIF yang sudah memberi kesempatan kepada saya dalam kegiatan podcast ini. Dan pertama ingin kami perkenalkan bahwa CDAC UMSU atau kepanjangan adalah Career Development and Alumni Center Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, satu lembaga yang dibentuk oleh UMSU dalam rangka untuk mempersiapkan mahasiswa UMSU sehingga nanti bisa siap bersaing di dunia kerja. Dan ini juga menunjukkan bahwa UMSU tidak hanya peduli pada masa baru, tapi memikirkan bagaimana nantinya lulusan ini bisa berkarir setelah lulus dari perkuliahan atau dari UMSU. Oh baik, terima kasih Pak. Itu tadi perkenalan kita seputar CDAC ya. Baik, kita akan masuk ke beberapa pertanyaan yang hari ini kita akan bahas, yaitu dengan tema karir langit, yaitu potensi lulusan dari ilmu falak, seperti itu. Ya, kita masuk mungkin ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak secara singkat apa saja peran utama CDAC UMSU dalam membantu mahasiswa menghadapi dunia kerja? Baik. Program kerja kami ini paling tidak ada 3 yang paling utama. Yang pertama adalah program pengembangan karir, di mana di dalam program pengembangan karir ini kita menyelenggarakan berbagai seminar, webinar, kemudian workshop yang berhubungan dengan topik-topik persiapan karir. Misalnya topik mengenai bagaimana menyusun CV, persiapan psikotes, persiapan interview dan FGD, kemudian memperkenalkan dunia profesional, budaya kerja perusahaan, kemudian kualifikasi SDM yang dibutuhkan oleh dunia industri itu apa, itu yang kita berikan sebagai materi di dalam topik-topik pengembangan karir. Dan menurut kami ini penting karena kalau tidak diberi persiapan, tentunya pada saat nanti lulus, mahasiswa akan tidak punya dasar-dasar yang kuat. Di mana kurikulum kita tidak memberikan materi itu kan, jadi di dalam perkuliahan tidak diajarkan tentang cara buat CV, kemudian cara interview, terus FGD sekarang lagi booming FGD ya kan, kemudian bagaimana budaya kerja itu tidak diajarkan secara spesifik di dalam perkuliahan. Oleh karena itu kami melalui program-program ini membantu program studi dalam rangka untuk mempersiapkannya dalam konteks proses rekrutmen tadi. Itu yang menjadi program utama kami karena kami percaya persiapan yang cukup itu akan membuat peluangnya lebih besar dibandingkan kalau kita hanya fokus pada lowongan kerja. Kemudian program yang kedua adalah bursa kerja atau job fair. Nah, kita menjalankan 2 bentuk job fair atau bursa kerja. Ada job fair yang berbentuk online, itu bisa dimanfaatkan secara 24 jam melalui website CDAC UMSU, dan di sana nanti banyak sekali lowongan-lowongan kerja yang bisa dilamar, terutama lowongan-lowongan kerja pada perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional. Kemudian baru program kami yang ketiga adalah Tracer Study. Tracer Study ini adalah satu kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui keberadaan alumni di dunia kerja. Sehingga dari situ kita bisa mengukur mutu dari lulusan kita, apakah sudah sesuai dengan harapan, sesuai dengan profil lulusan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing program studi. Nah, jadi 3 itu program kerja dari CDAC UMSU. Namun kalau kita lihat dari persiapan karir tadi, kita nantinya fokusnya pada pengembangan karir tadi atau persiapan karir. Karena mengenai bursa kerja, selain tadi ada yang dia online, kita sering juga melakukan yang offline atau UMSU Job Fair. Bahkan kita rutin juga menyelenggarakan kampus hiring. Kampus hiring adalah satu kegiatan di mana perusahaan-perusahaan datang ke kampus untuk langsung merekrut alumni UMSU. Nah, jadi lowongan kerjanya sebenarnya ada, tapi kalau kita tidak melakukan persiapan itu sangat disayangkan sekali. Itu menjadi fokus kita pada kegiatan-kegiatan workshop, training, kemudian pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan topik-topik baik hard skill maupun soft skill.
Betul sekali, apalagi sekarang, susah ya Pak, mencari pekerjaan ya Pak. Sebenarnya bukan susah, banyak ya sebenarnya peluangnya, apalagi kok kita melihat lowongan kerjanya itu secara global. Oke. Nah, yang menjadi permasalahan apakah kita punya kualifikasi yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja, apalagi persaingannya sekarang bukan hanya dengan manusia, sekarang persaingan dengan AI. Betul, Eh, AI, yang sekarang lagi booming ya iya Pak ya? lagi booming itu. Betul sekali. Oke baik, luar biasa, jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak, yaitu dalam pandangan CDAC, bagaimana posisi program studi ilmu falak nih di tengah dinamika dunia kerja saat ini? Gitu. Oke. Nah, program studi ilmu falak ini kan unik ya kan karena punya skill yang tidak mungkin dimiliki oleh dan dipelajari oleh banyak orang dengan instan. Dia melalui proses yang betul-betul harus intens dan betul-betul harus konsentrasinya dalam fokus astronomi Islam ini menjadi hal yang dilakukan secara konsisten ya. Dan tentunya sebagai ilmu dia punya peluang-peluang karir juga ya. Kita bisa melihat peluang karir ini dihubungkan dari berbagai aspek ya. Misalnya kita ambil aspek STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Itu adalah satu peluang di mana para lulusan program studi ilmu falak ini bisa nantinya berkarir pada bidang-bidang itu. Misalnya dalam sains mereka bisa nanti menjadi peneliti, ya, peneliti bidang astronomi. Kemudian di teknologi bisa mengembangkan startup yang berhubungan dengan astronomi Islam. Ya, saya kira jumlah Muslim di dunia juga banyak sekali kan. Kita bisa menjadikan itu sebagai target market kita untuk kita bikin startup. Mungkin sudah ada startup yang berkembang, tapi kita bisa nanti mengambil celah-celah membuat startup yang berhubungan dengan astronomi Islam yang bisa nanti dimanfaatkan karena kebutuhan Muslim di dunia. Kemudian engineering ya, kita tahu bahwa dalam astronomi Islam punya alat-alat astronomi yang bisa dikembangkan. Mungkin ada alat-alat sederhana yang bisa nanti dikembangkan untuk nanti digunakan dalam kegiatan pendidikan di level-level. Kalau di prodi ilmu falak umum kan levelnya S1, mungkin untuk level-level SMA, MAN, yang madrasah aliyah dan seterusnya ke bawah yang tentunya membutuhkan alat astronomi dan tentunya alumni prodi ilmu falak bisa membuat instrumen-instrumen itu dari sisi engineering. Baru dari sisi matematik, nah ini berhubungan dengan matematika. Saya kira dalam ilmu falak matematika sangat dekat sekali, jadi bisa digunakan juga nanti pembelajarannya di dalam matematika yang diajarkan di tingkat level di bawah S1 yang dihubungkan dengan astronomi, sehingga ini menjadi peluang yang bisa diambil untuk lulusan ilmu falak supaya berkembang. Jadi sangat luas sekali sebenarnya cakupan karir yang bisa dikembangkan ya, dari mulai dia bisa jadi pegawai mungkin di departemen keagamaan ya, di bidang agama, terus untuk bidang itu kemudian bisa ke BMKG sampai ke entrepreneur kan, jadi sampai dari mulai yang berhubungan dengan karyawan atau pegawai di perusahaan atau entitas yang formal sampai ke entrepreneurship, itu punya peluang yang sangat besar sekali. Wah, betul ya Pak ya. Sebenarnya banyak peluangnya ya Pak ya. Kita masuk nih ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Jadi kompetensi apa nih yang menurut CDAC harus dimiliki oleh lulusan ilmu falak agar mampu bersaing di dunia kerja modern? Ya baik, kalau kita lihat tadi yang sudah saya jelaskan, skill yang dibutuhkan tuh secara umum kan ada dua, hard skill dan soft skill. Yang pertama harus memastikan hard skill dia tentang penguasaan ilmu astronomi Islamnya itu memang harus sempurna gitu ya, sehingga ketika nanti dia berkiprah, apa yang dia gunakan, skill yang digunakan itu memang valid, bisa menghasilkan kemanfaatan bagi umat ya. Jadi nomor satu, hard skill-nya itu memang harus pelajari secara mendalam, sehingga untuk mendukung hard skill ini program studi ilmu falak harus mengembangkan kurikulum yang update ya, yang terkini, apalagi berhubungan tadi dengan peluang-peluang kerja yang sudah saya jelaskan tadi, terutama yang paling utama pada teknologi tadi ya. Jadi jangan sampai kurikulumnya itu hanya berbasis pengembangan manual gitu ya, astronomi Islam tapi dalam pendekatan manual, tapi kita juga harus
berpikir bahwa ilmu astronomi Islam ini harus didekati dengan teknologi informasi atau IT. Sehingga ini penting masuk di dalam kurikulum supaya hard skill-nya itu tidak hard skill yang dianggap masih perspektif manual, tapi kita udah menggunakan IT. Principle, perspektif maksud saya. Kemudian yang kedua soft skill. Nah, soft skill ini saya kira ini yang perlu juga menjadi perhatian karena lowongan-lowongan kerja kalau diperhatikan ya, mungkin nanti adik-adik mahasiswa atau alumni atau udah ada alumni belum ya? Untuk ilmu falak belum ada. Belum ada ya? Iya, Oke, calon alumni nanti. Calon alumni. Nggak apa-apa, mulai sekarang dia harus bisa lihat informasi lowongan kerja. Kalau kita lihat nanti informasi lowongan kerja, itu persyaratannya semua 80% soft skill. 80% soft skill. Kenapa 80% soft skill? Saya tanya itu sama HRD, kenapa kalian bikin persyaratan lowongan kerja itu mayoritas itu persyaratannya soft skill semua, misalnya kejujuran, teliti, leadership, kemampuan bekerja sama dalam tim, komunikasi efektif. Nah, itu kenapa? Jawaban mereka, karena untuk mencari orang yang punya soft skill sesuai dengan budaya kerja kami itu susah. Tapi kalau mencari orang yang bisa bekerja pada bidangnya itu gampang. Yang penting dia punya soft skill bagus. Kalau soft skill bagus, biasanya orangnya mau belajar. Dan orang yang mau belajar bisa kami kirim kemana aja. Jadi soft skill ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh adik-adik sekalian untuk siapkan. Dan saya yakin nggak cukup melalui pembelajaran aja. Nggak cukup melalui perkuliahan, itu masih kurang itu. Nah, yang paling gampang untuk kita dapatkan soft skill itu adalah melalui berorganisasi. Paling tidak ada 4 ini soft skill yang harus dimiliki untuk menghadapi masa depan. Ya, dari banyaknya soft skill yang ada, tapi kita di CDAC merangkum menjadi 4. Yang pertama adalah leadership. Leadership itu kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan ini skopnya luas. Ya, skopnya luas. Ya. Dari mulai memimpin diri sendiri, memimpin kelompok, sampai nanti memimpin organisasi. Nah, baru cerita memimpin diri sendiri aja ini panjang nih. Iya, materi-materinya itu memimpin diri sendiri, misalnya manajemen waktu, disiplin, itu kan memimpin diri sendiri tuh. Ya, baru memimpin kelompok itu gimana? Memimpin organisasi itu bagaimana? Itu leadership. Baru yang kedua adalah komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif ini penting. Selain dia bisa jadi pemimpin, tapi kok nggak bisa berkomunikasi sama aja. Betul. Ya, nggak bisa sama aja deh tuh. Ya, akhirnya cenderungnya kepemimpinannya nggak efektif karena dia nggak bisa komunikasi secara efektif. Ya, yang sederhana, tidak bisa mempresentasikan ide itu kan kelemahan dalam komunikasi. Maka ini penting untuk disiapkan komunikasi efektif. Baru yang berikutnya adalah team building. Bagaimana kita bisa kerjasama dengan tim? Karena nggak mungkin kita dalam berkarir, apakah mau jadi karyawan atau mau jadi entrepreneur, kita nggak butuh orang lain. Kita butuh orang lain, kita harus bisa membangun tim, dan ini harus dilatih, ya. Harus dilatih, harus dimiliki sebelum kita masuk ke dunia kerja. Baru yang keempat adalah critical thinking atau creativity thinking atau pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif ini penting karena apalagi tadi dihubungkan dengan berbagai inovasi yang mungkin bisa ditawarkan oleh lulusan ilmu falak dalam bentuk startup misalnya tadi ya. Itu membutuhkan creativity thinking atau pemikiran kreatif yang tinggi karena dia harus bisa membaca peluang-peluang pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ya. Nah, ini adalah 4 soft skill yang harus dimiliki. Kalau kita lihat nanti pengembangannya, materinya macam-macam itu di dalamnya. Memang 4 itu kan judul besarnya, tapi kalau kita nanti mau bahas lebih dalam itu bisa banyak lagi. Tapi lebih gampang itu menurut saya supaya dapatkan 4 ini melalui berorganisasi. Maka saya sering sampaikan gitu ke mahasiswa, kalau kalian ingin kerja di mana saja, kalian udah punya impian mau kerja di perusahaan-perusahaan hebat, tapi kalian tidak berorganisasi, mohon maaf, kalian hanya menghayal. Yes. Menghayal itu, ya. Maka bagi yang sampai sekarang belum ada organisasinya, ya cari organisasi positif, mungkin yang berhubungan dengan minat, bakat, mungkin berhubungan dengan sains, dengan keilmuan kita. Terserah, yang penting ada organisasi. Karena pada saat nanti interview, banyak sekali interviewer itu, baik nanti psikolog maupun HRD itu, pertanyaan yang pertama ditanyakan dan sering ditanyakannya, kamu punya pengalaman organisasi? Bahkan CV-CV yang dikirim itu ditolak, itu gara-gara di dalamnya itu nggak ada kata organisasi. Sekarang kan CV-nya CV ATS friendly, menggunakan software, ya, menggunakan AI. Jadi di dalam CV itu, kalau nggak ada kata organisasi, dia udah ditentukan itu. Harus ada kata organisasi, harus ada kata ketua, harus ada kata anggota, harus ada kata panitia. Kalau nggak ada 4 ini, maka CV-nya akan ditolak. Iya, akan ditolak, masuk ke tong sampah lah. Ya kan? Kalau dalam sistem
software itu ya udah nggak diteruskan ke proses berikutnya. Jadi itu penting. Kalau kita tidak punya pengalaman organisasi, mau kita tulis apa di dalam CV kita? Padahal CV inilah yang akan mengantarkan kita untuk ke tahap berikutnya. Nah, dan CV ini nggak bisa dibohongi, karena begitu kita tulis bohong, kita panggil, dia tanya, apa pengalaman organisasinya? Ini saya lihat kamu pengalaman begini-begini, coba ceritakan. Waktu menceritakan itu kelihatan dia bohongan. Iya, betul sekali. Ya kan? Iya. Apalagi nanti pas dia kasih kasus kan, nah, ini kasusnya, gimana cara kamu menyelesaikannya? Itu hal yang nggak bisa dibohongi. Maka yang cepat itu untuk kita dapatkan soft skill itu melalui berorganisasi. Karena kalau melalui pembelajaran yang ada di perkuliahan sangat sedikit sekali tuh yang bisa kita dapatkan ya. Jadi itu menurut saya hard skill dan soft skill yang harus dimiliki oleh alumni atau calon lulusan ilmu falak. Ilmu falak. Baik. Mungkin adakah peluang kerja konkret nih Pak yang bisa diajak oleh lulusan ilmu falak baik di instansi pemerintah, swasta maupun dunia digital? Ya menurut saya tadi yang sudah saya sampaikan, kalau di organisasi-organisasi keagamaan Islam ya itu pasti membutuhkan ahli-ahli ilmu falak ya, karena kehidupan kita itu nggak akan jauh-jauh dari itu, dari mulai menentukan kalender Islam, kemudian menentukan arah kiblat, kemudian menentukan jadwal sholat, itu kan semuanya harus ada ahli-ahlinya gitu kan. Betul. Jadi itu dari sisi organisasi formal di pemerintahan punya peluang bekerja di sana. Ya, baik dari mulai tadi Departemen Agama, mungkin spesifiknya ke Islam, BMKG. ya ke BMKG, kemudian ke mungkin ada OIF punya UMSU, mungkin ada nanti observatorium lainnya yang dia juga mengembangkan seperti OIF UMSU ini ya, itu peluang karir yang bisa didapatkan atau dicapai oleh alumni ilmu falak. Mungkin OIF cabang Barus nanti ya Pak. Iya, ada. Insya Allah akan. OIF cabang Barus Iya, ada. OIF cabang Barus. Mungkin ada OIF yang lain gitu kan, OIF yang lain ya. Karena kampus-kampus udah banyak kan. Kalau kita lihat kan yang prodi ilmu falak sebelum UMSU kan udah banyak itu. Iya, Nah, saya kira nanti bisa jadi mereka suatu saat punya kesempatan juga untuk memiliki observatorium untuk bisa nantinya tempat praktek mahasiswanya. Jadi itu menjadi peluang juga bagi alumni prodi ilmu falak. Kemudian yang kedua bisa menjadi guru atau dosen bidang itu, bidang astronomi Islam. Dan itu kan nggak banyak itu yang ahlinya. Masih sedikit. Masih sedikit itu kan. Tapi materinya ada di dalam kurikulum, apakah di MAN atau di MTSN itu kan ada materinya yang harus ada orang yang mengajarnya. Jadi ini peluang juga menjadi dosen, menjadi pengajar di bidang itu. Kemudian tadi pengembang startup ya. Kalau kita lihat ada banyak di dunia ada banyak, tapi kok di Indonesia masih sedikit itu yang aplikasi yang dia menggunakan astronomi Islam. Kalau di dunia kan menurut saya masih sedikit juga sih, ya kan? Kalau dibandingkan dengan jumlah Muslim di dunia itu masih sedikit. Artinya peluang untuk mengembangkan startup yang berbasis astronomi Islam sangat besar sekali. Contohnya kita butuh satu aplikasi di mana di dalamnya itu bisa nantinya pemakainya menelusuri di mana peta masjid, peta restoran atau kuliner halal, ya kan? Iya, betul. Iya, jadi itu peta itu kan pasti urusannya dengan astronomi, kan? Ketepatan astronomi itu menentukan juga nanti perancangan map itu, ya. Jadi itu satu. Jadi kita butuh aplikasi seperti itu, penunjuk peta masjid, peta kuliner halal, peta berbagai tempat-tempat wisata Islami. Nah, itu saya kira belum ada itu yang seperti itu, yang dia terintegrasi ya. Mungkin ada terpecah-pecah gitu ya. Nah, nanti bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang seperti itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau umat Muslim ya, baik secara global maupun Indonesia. Jadi itu untuk yang startup. Saya kira ini area yang bisa dikembangkan. Yang lainnya adalah sebagai konsultan. Bisa menjadi konsultan. Saya kira banyak organisasi-organisasi Islam yang membutuhkan nanti jasa konsultasi yang berhubungan dengan astronomi Islam. Ya, mungkin banyak juga nanti pertumbuhan masjid-masjid baru yang bisa nanti dibantu oleh para konsultan ini, ya, konsultan yang berhubungan dengan astronomi Islam. Saya kira itu peluang-peluang yang bisa diraih oleh alumni atau lulusan ilmu falak.
Ya mungkin menurut CDAC, apakah ada sektor-sektor yang belum banyak dilirik nih oleh lulusan ilmu falak, tetapi sebenarnya punya peluang besar? Ya tadi yang startup tadi, Yang startup ya tadi. startup tadi itu saya kira belum, kalau menjadi pegawai di lembaga-lembaga pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan astronomi, yang membutuhkan astronomi Islam, itu ya saya kira ya banyak lah orang mau di situ, apalagi masyarakat kita kan Iya, betul. pemikirannya kan mau jadi PNS aja kan. Nah, itu nggak usah lagi. Tapi peluangnya besar di startup ini, ya, di startup ini peluangnya besar nih. Kalau ini eh, tidak diambil, ya sayang sekali, ya. Karena kalau mau jadi pegawai atau karyawan yang nanti bekerja di lembaga-lembaga yang membutuhkan ahli-ahli astronomi Islam itu mungkin terbatas. Iya. Tapi dengan startup ini kita bisa lebih luas lagi. Kemudian yang berikutnya yang berhubungan tadi dengan sebagai edukator, guru atau dosen yang berhubungan dengan itu. Bahkan dia bisa membuat sebuah lembaga pelatihan bagi yang bisa dia tawarkan materi-materi ilmu falak bagi masyarakat umum yang berminat. Misalnya dia bisa tawarkan ke guru yang masih belum paham tentang ilmu falak, tapi dia pengajar ilmu falak. Nah, itu kan bisa nanti ditawarkan di kegiatan di e-learning. Jadi itu juga satu peluang bisnis juga bagi alumni ilmu falak ya. Jadi bisa ditawarkan ke para pendakwah yang dia mau mendalami mengenai ilmu falak ya kan. Nanti dia bisa ikut kegiatan e-learning. Jadi lembaga pendidikan seperti training atau e-learning itu bisa juga dikembangkan oleh alumni ilmu falak. Jadi itu dua itu yang saya kira ini potensi nih. Dia mengembangkan startup, kemudian dia bisa mengembangkan pendidikan lanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai astronomi Islam. Wah, banyak udah ya peluang besar ya sebenarnya ya Pak ya, kalau misalnya kita mengikuti saran-saran dari Bapak tadi gitu Yeah. ya. Kemudian ini adakah Pak nih dari CDAC memiliki program khusus nih untuk pelatihan atau pembekalan soft skill yang bisa diikuti oleh mahasiswa ilmu falak? Ya. Oke, jadi kita memang tidak membuat khusus untuk per fakultas atau per prodi. Jadi kita membuat kegiatan-kegiatan umum yang bisa dimanfaatkan oleh semua mahasiswa lintas program studi, di mana berhubungan dengan soft skill, hard skill dan soft skill yang dibutuhkan. Tinggal nanti silakan bergabung di Instagram CDAC UMSU atau sering lihat ke website CDAC UMSU. Yang gampangnya sih ke Instagram karena mudah melihat apa saja kegiatan-kegiatan webinar, seminar, training, workshop yang kami selenggarakan. Silakan aja. Ya, materinya seperti yang saya jelaskan tadi, ya, dari mulai persiapan karir, bagaimana membuat CV, ya. Sekarang CV-nya udah ETS friendly ya, menggunakan software atau menggunakan AI. Itu nanti kita akan belajar gimana cara membuat CV. Kemudian bagaimana persiapan psikotes, ya. Kemudian bagaimana persiapan interview, ya kan. Bagaimana persiapan FGD lagi. FGD itu satu hal yang menentukan juga nanti dalam proses rekrutmen, dan bagaimana cara kita hidup di dalam organisasi, dalam budaya organisasi itu nanti juga menjadi materi yang akan disampaikan di dalam workshop, seminar, dan training kami. Kemudian juga di dalamnya ada materi-materi yang berhubungan dengan soft skill tadi. Dan kami sering sekali mengundang narasumbernya itu langsung dari HRD perusahaan. Ya, HRD perusahaan artinya narasumber yang nantinya menjadi pemateri di program-program persiapan karir itu bukan ya orang sembarangan. Memang kami panggil orang yang memang sudah biasa merekrut, sudah biasa mereview CV, yang sudah biasa menginterview, yang sudah biasa FGD. Kita ngundang psikolog juga yang biasa memberikan psikotes. Dia kasih nanti apa sih clue-cluenya, kiat-kiatnya supaya bisa nanti lolos dalam proses rekrutmen tadi yang memang fokusnya pada mengukur soft skill. Jadi silakan nanti mengikuti program-program kegiatan yang kami selenggarakan di CDAC UMSU. Kita rencananya mungkin bulan depan itu ada kegiatan bimbingan karir. Itu kami roadshow ke semua fakultas. Oke. Ya, fakultas. Jadi kami termasuk ilmu falak. Ya, kami mengundang nanti kalau ada jadwal di Fakultas Agama Islam, nanti prodi ilmu falak harus hadir. Ya, jangan sampai nanti prodi lain yang hadir ya kan. Nah, prodi lain hadir, kalian nggak hadir, kalian ketinggalan. Mereka yang punya kesempatan ya, dan sama narasumber yang kami panggil itu memang dari perusahaan nanti. Jadi dengan kita memanggil perusahaan, dapat langsung knowledge-nya, dapat informasinya langsung dari praktisi human resource-nya dari perusahaan. Jadi tahu trik-triknya bagaimana. Dan kita bisa tanya
lebih dalam lagi dengan mereka gitu ya. Itu yang menjadi agenda terdekat. Silakan nanti bisa mengikuti ya kegiatan kami. Kemudian di Instagram juga kami sering menyampaikan berbagai kiat, trik dan trip yang berhubungan dengan pengembangan karir. Ya, silakan nanti gabung di Instagram CDAC UMSU. Ya, mungkin boleh di-follow Instagramnya CDAC UMSU untuk mengikuti update terkini dari CDAC UMSU ya Pak ya. Bahkan kami baru punya layanan, tapi layanan ini memang nggak semua HP nih ya bisa menggunakan. Kami punya asisten AI assistant. Jadi bisa nanti ke Instagram CDAC. Kalau nanti bagi yang mungkin HP-nya cocok, nanti keluar tuh nanti ada namanya Kak Office. Nah, Kak Office itu dia AI assistant yang bisa diajak ngobrol tentang perencanaan karir. Mau tanya apa aja boleh. Nanti tanya sama dia, Kak saya ini mahasiswa ilmu falak, kira-kira saya cocoknya kerja di bidang apa? Nanti dia jelaskan tuh. Itu dari Instagramnya sendiri? Iya, di Instagram Instagram CDAC UMSU yang sudah kami setting, udah kami latih. AI itu harus dilatih dia. Iya. AI kan nggak bisa kita setting terus kita diamkan. Dia pun nggak bisa, dia mau ngomong apa. Tapi dia harus dilatih tiap hari. Jadi dengan kita latih, apa pertanyaan orang, dia bisa jawab. Mau nanya, CDAC itu apa? Dia bisa jawab. Oh ini loh CDAC. Terus dia mau nanya apa aja lah tentang pengembangan atau perencanaan karir, insya Allah dia bisa jawab. Itu banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa dan alumni. Nah, dari hasil dia diskusi dengan AI itu, baru dia datang ke kantor, kata AI-nya, saya harus begini Pak, gimana? Baru dia nanti ketemu dengan pengurus CDAC UMSU. Wah, luar biasa sekali ya CDAC UMSU ini ya, Bapak ya. Oke, baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya itu ada mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa ilmu falak nih Pak, secara umum dan mahasiswa ilmu falak UMSU secara khusus terkait menggali potensi keilmuan dan pekerjaan. Ya, yang pertama, sebagai mahasiswa kita nggak boleh hanya belajar di kampus. Betul sekali. Jadi kita harus meluaskan eksplorasi keilmuan kita, terkhusus pada ilmu astronomi Islam ini itu lebih luas. Kalau bisa kita memang bisa mengeksplor astronomi Islam ini secara global gitu. Ya bergabung ke organisasi-organisasi global atau bergabung ke Instagram atau saluran-saluran pembelajaran astronomi Islam yang global, supaya kita bisa mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan astronomi Islam. Itu yang pertama, jadi kita harus dapatkan ilmu yang terupdate. Kemudian yang kedua, hard skill ini harus dikuatkan. Ya, jadi melalui proses pembelajaran, sehingga pada saat nanti adik-adik mahasiswa ini mengikuti proses pembelajaran di kelas, ini harus dilaksanakan secara serius, ya. Dan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu sebagai latihan sebenarnya. Jadi kita harus memerankan posisi kita pada saat kuliah, posisi kita mahasiswa, kita pembelajar, ya kita harus belajar dengan betul-betul. Jadi ini harus serius belajar mengenai hard skill supaya kita punya dasar. Jadi ketika kita nanti lulus, nah, kita udah punya dasar. Ketika nanti para pengguna kita itu mencoba kita, ngetes kita punya dasarnya. Baru yang ketiga, soft skill. Nah, soft skill ini secara instan, secara cepat itu bisa kita dapatkan melalui berorganisasi. Ya, sayangnya OI pasti kan terbatas menerima apa semua mahasiswa Infalak boleh jadi ini. Enggak semua kan, masih ada seleksi. Makanya silakan nanti masuk ke organisasi-organisasi lainnya lah yang tentunya berhubungan dengan minat, bakat, dan berhubungan dengan skill yang mau kita kembangkan. Jadi ini yang ketiga nih penting nih, soft skill, karena 80% persyaratan untuk mendapat pekerjaan itu adalah soft skill. Ya. Nah, baru yang keempat, harus berani memulai pemikiran entrepreneurship itu sejak mahasiswa. Tadi kan peluang-peluangnya besar di entrepreneurship, karena kalau jadi pegawai itu peluangnya juga sangat sedikit, apalagi zaman sekarang zamannya pembatasan dan lain-lain kan, penghematan dan lain-lain, itu untuk sana kita persaingan sangat ketat gitu. Tapi entrepreneurship itu menjadi hal yang peluang yang sangat besar sekali. Oleh karena itu sebelum lulus coba kita berpikir tentang entrepreneurship skill ya, yang bisa kita kembangkan sejak mahasiswa. Nanti begitu kita lulus kita udah punya tuh startup-nya ya. Jadi itu bisa menjadi satu hal yang dipersiapkan oleh adik-adik mahasiswa ilmu falak. Semoga nanti bisa sukses berkarir. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ya Pak.
Sama-sama. dari Bapak Sukma sudah hadir pada podcast kita kali ini, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan juga. Nah, demikianlah podcast kita ya Pak pada hari Ya. ini. Nanti akan ditayangkan di YouTube channelnya OIF UMSU, nanti bisa disaksikan bersama-sama. Ditunggu juga podcast-podcast selanjutnya ya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dari UMSU. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan siap. kepada Bapak Sukma. Kita tutup podcast ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.